Kita masuk ke bab malu. Haddatsana Abu Mas'udin Uqbah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud, Uqbah mengabarkan kepada kami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang akan didapatkan inna mimma adrakan nas, yang akan didapatkan oleh manusia dari salah satu ucapan min kalamin nubuwah, dari salah satu ucapan kenabian. Ya, ini diingat-ingat ucapan kenabiannya apa? Adalah hadis idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Subhanallah. Artinya teman-teman, kalau ada orang dia enggak punya lagi rasa malu, sudah hilang rasa malunya, maka dia akan berbuat sekehendaknya. Berarti malu itu bisa menjaga diri kita dari sebuah kehinaan. Dengan sifat malu, dan kita tahu yang namanya malu itu akhlak yang mulia yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malunya Rasulullah SAW, Rasulullah itu adalah orang yang paling pemalu, seperti orang-orang yang dipingit. Ya, Masya Allah, beliau walaupun laki-laki, beliau pemalu. Maka sifat malu ini seharusnya kita miliki, apalagi kita sebagai seorang wanita, karena ternyata sifat malu ini bisa membentengi kita semuanya dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Jadi mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari hadis idalam tastahi fasna ma syi'ti berarti adalah ketika kita sudah tidak lagi ada rasa malu, maka kita akan berbuat seenaknya. Dan ketika ada rasa malu di antara kita, ya, malu kepada Allah, malu kepada malaikat, malu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok nanti kalau pas bertemu dengan Rasulullah SAW, maka di antaranya adalah bisa mencegah kemungkaran. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, al-imanu bid'un wa sittun. Nah, ini hadisnya sudah masyhur ya teman-teman, insyaallah sudah hafal. Au bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu cabangnya banyak, terdiri dari 60 lebih atau 70 lebih cabang. Afdaluha, yang paling afdal, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Lihat teman-teman, kalimat la ilaha illallah itu yang paling penting dan paling utama dari cabang keimanan. Allahu Akbar. Bukan hanya diucapkan, ya, tapi juga diamalkan. Wa adnaha, dan paling rendah, level paling bawah, itu adalah imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling rendah itu adalah ketika kita menyingkirkan sesuatu, sebenarnya bukan hanya duri ya, menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain dari jalan. Jadi kalau teman-teman lihat ada paku di tengah jalan disingkirkan, ada ranting di tengah jalan disingkirkan, itu termasuk dari cabang iman. Iya, Masya Allah. Dan Allah kasih pahala. Jadi kalau kita lewat nih teman-teman, jangan sampai kita tuh berat untuk menyingkirkan sesuatu, kayu, kan bisa kan? Atau batu kecil, batu besar, itu kita singkirkan dan itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu merupakan cabang yang paling rendah dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Allahu Akbar. Subhanallah ya. Malu paling terbesar itu adalah ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak episode kehidupan kita akan dijembreng kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka mari saya nasihatkan diri saya dan teman-teman semuanya, pupuk rasa malu ini, karena sesungguhnya malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis an Abdullah bin Ubaidillah maula Anas qala sami'tu Aba Sa'id qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lihat teman-teman, beliau itu teladan bagi kita semuanya. Dikabarkan oleh Abu Sa'id, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan, lebih pemalu. Asyad itu malunya malu banget, itu asyad. Minal adra'i fi khidriha. Beliau lebih pemalu daripada gadis pingitan. Allahu Akbar. Ini Rasulullah SAW seorang laki-laki, tapi beliau malu-malu banget. Sampai beliau itu sangat-sangat pemalu melebihi gadis yang dipingit. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi.
Kita bisa melihat, kata para sahabat tuh, kita bisa melihat dari rona wajah Rasulullah SAW. Kalau beliau tuh nggak menyukai sesuatu itu bisa terlihat dari wajahnya. Bisa dipahami enggak? Saking malunya Rasulullah SAW, mungkin Rasulullah SAW malu kalau untuk mengatakan sesuatu ya misalnya. Nah beliau itu saking malunya tuh terlihat kalau tidak suka dengan sesuatu itu beliau kadang tidak menyebutkan, tapi terlihat dari rona muka beliau. Ya Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah tuh marah teman-teman kalau ada apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dilanggar oleh umatnya. Itu yang Rasulullah SAW marah. Tapi kalau beliau ya misalnya tidak menyukai sesuatu dan sesuatu itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau itu pemalu kalau mau bilang sesuatu dan terlihat di wajah beliau. Masya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betapa rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga besok kita kelak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minum dari telaga beliau ya, telaga Kausar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau, dan semoga kita semuanya bisa meneladani apa-apa yang diajarkan oleh beliau. Amin. Allahumma amin. Baik, kemudian di sini disebutkan akhbarani Yahya bin Sa'id bin Al-As anna Sa'id bin Al-As akhbarahu. Dikabarkan oleh Yahya bin Sa'id bin As bahwasanya Sa'id bin As mengabarkan anna Utsman wa Aisyah haddatsahu, bahwasanya Aisyah dan Utsman, Aisyah radhiyallahu anha dan Utsman radhiyallahu an mengabarkan, beliau mengabarkan bahwasanya anna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar itu ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, istadzana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa muttaji' ala firashi Aisyah labisan mirta Aisyah. Lihat, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, sedang muttaji itu sedang duduk-duduk, sedang sambil senderan, sambil tiduran di tempat tidur istri beliau, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau sedang mengenakan kain panjang milik Aisyah. Fa adina li Abi Bakar wa huwa kadzalik. Maka Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar untuk masuk menemui beliau. Faqada ilaihi hajatahu tsumman saraf. Kemudian Abu Bakar mengutarakan hajatnya, mengutarakan maksud kedatangan beliau, dan setelah mengutarakan kepada Rasulullah SAW tentang maksud kedatangan beliau, menceritakan apa yang ingin disampaikan, tsumman saraf. Tsumman saraf itu summadhab, kemudian pergi. Abu Bakar sudah selesai pergi. Summastadzana Umar. Abu Bakar pulang, Umar datang. Izin, pengen bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa adina lahu wa huwa kadzalik. Kemudian Umar pun sama melakukan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, bercerita kepada Rasulullah SAW, curhat kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan urusan Umar, tsumman saraf. Umar juga balik. Kemudian datang lagi Utsman. Qala Utsman, "Tsumma sta'dzantu alaihi." Kemudian Utsman meminta izin untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, enak ya teman-teman. Kalau hidup di zaman Rasulullah tuh bisa langsung berjumpa dengan beliau. Apapun masalah yang ingin diutarakan tuh pintu terbuka lebar, ya kan? Abu Bakar berjumpa, datang Umar. Umar berjumpa dengan Rasulullah, setelah itu datang Utsman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Utsman, fajalasa wa qala li Aisyah ijma'i ilaiki thiyabaki. Wala faqadaitu ilaihi hajati summan saraf. Beda perlakuan Rasulullah SAW ketika beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan berjumpa dengan Umar. Rasulullah SAW waktu Abu Bakar masuk tuh Rasulullah SAW masih masih bersender di kasurnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika Utsman masuk, Rasulullah SAW langsung duduk dan berjumpa dengan Utsman, mempersilakan Utsman, wahai Utsman, apa yang mau diceritakan? Monggo, yang mau disampaikan apa silahkan. Utsman pun menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kemudian setelah selesai hajahnya, setelah selesai apa yang ingin disampaikan ya dari kebutuhan Utsman, maka summan saraf, dan Utsman juga pergi. Qala faqadaitu ilaihi hajati summan saraf. Qala faqalat Aisyah, ya Rasulullah. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, lam araka fazi'ta li Abi Bakar wa Umar kama fazi'ta li Utsman. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat engkau tidak begitu kaget ya. Perlakuan engkau tuh berbeda ketika engkau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar dan ketika engkau berjumpa atau menemui Utsman. Engkau seakan-akan tuh
kaget gitu ketika melihat Utsman datang. Maka kata Rasulullah SAW, subhanallah ya, qala Rasulullah SAW, ini inti hadisnya. Hadis yang panjang, syahidnya ini yang dibawa. Inna Utsmana rajulun hayyun. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwasannya Utsman itu adalah seorang lelaki yang sangat-sangat pemalu. Allahu Akbar. Utsman itu laki-laki yang pemalu. Saking pemalunya Rasulullah SAW itu senang mengambil Utsman sebagai mantunya. Ya kan? Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan siapa coba teman-teman? Dengan Ruqayyah, ya kan? Dengan Ummu Kulsum. Lihat, Rasulullah punya putri 4, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Utsman dikasih 2 putrinya, ya kan? Menikahi Ruqayyah, setelah itu meninggal Ruqayyah, baru kemudian menikahi Ummu Kulsum. Masih ingat nggak sirahnya? Ruqayyah itu kan meninggal di tahun 2 Hijriah pada waktu perang Badar. Jadi gini, Utsman itu, Masya Allah ya, Masya Allah. Ingat enggak, Ruqayyah itu dulu sebelum menikah dengan Utsman, Ruqayyah itu dinikahi oleh anaknya Abu Lahab. Ingat? Utbah. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW masuk Islam, ya tahu bapaknya Ruqayyah itu membawa ajaran baru yaitu Islam, maka Abu Lahab menyuruh putra-putranya untuk menceraikan Ruqayyah. Ruqayyah pergi kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengatakan begini, wahai Ruqayyah, engkau akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik, akan mendapatkan ganti dari Allah yang lebih baik daripada suamimu yang dulu. Ternyata yang lebih baik itu siapa teman-teman? Utsman. Allahu Akbar. Dan Rasulullah SAW tuh senang punya mantu Utsman. Sampai-sampai ketika Ruqayyah, dan Ruqayyah termasuk orang-orang yang pergi ke Habasyah, ya kan? Berhijrah bareng Utsman radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Rasulullah SAW saking senangnya mendapatkan menantu Utsman, tidak membiarkan Ruqayyah dan Utsman berada di Mekah. Ruqayyah sempat ke Madinah sampai di tahun 2 Hijriah, ya pada waktu perang Badar. Kaum muslimin ketika itu ingin mengabarkan kemenangan perang Badar, dan pada waktu ingin mengabarkan sama tepat waktunya ketika itu Utsman sedang menguburkan jenazah Ruqayyah. Di situ Utsman langsung sedih sejadi-jadinya, ya kan? Yang namanya kehilangan istri, mesti kan sedih ya. Nah, subhanallah, kemudian Allah ganti lagi, Allah gantikan Utsman, dan Rasulullah SAW tawarkan kepada Utsman untuk menikahi Ummu Kulsum. Coba ada yang tahu nggak? Utsman itu diberikan julukan apa? Masya Allah, catat ibu-ibu, Utsman tuh punya julukan Dzunnurain. Dzunnurain itu karena menikahi 2 putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nah, Utsman ini teman-teman punya sifat yang sangat mulia, yaitu pemalu. Ya, Masya Allah. Inna Utsmanan rajulun hayyun. Sesungguhnya Utsman itu adalah seorang lelaki yang sangat-sangat pemalu. Wa inni khasyitu in udzintu lahu. Atau Rasulullah SAW, dan aku khawatir, khasyid itu khawatir, jika aku memberinya izin, wa ana ala tilkal hal, sedangkan aku dalam keadaan berbaring gitu ya, sedang nyantai-nyantai, kata Rasulullah SAW, an la yablugha ilayya fi hajati, ia tidak mau mengutarakan keperluannya kepadaku. Jadi Utsman tuh saking pemalunya tuh, takutnya ketika beliau tuh melihat Rasulullah SAW tuh dalam keadaan sedang berbaring, beliau mundur. Kenapa? Takutnya mengganggu Rasulullah SAW, ya kan? Karena Utsman kan pemalu. Ya Allah, takutnya pas Rasulullah SAW lagi istirahat, begitu kan? Pas Utsman melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sedang nyantai, Utsman akhirnya mundur, nggak mau. Saking pemalunya Utsman. Orang kan kalau pemalu itu mau maju aja harus mengumpulkan keberanian gitu kan. Beda sama orang-orang yang dia memang Masya Allah Tabarakar Rahman punya malu tapi tidak sangat pemalu seperti Utsman. Subhanallah, bahkan Utsman ini juga teman-teman termasuk orang yang disebutkan malaikat malu dengan Utsman. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Utsman bin Affan juga punya sifat dermawan. Nanti teman-teman baca lagi sirahnya Utsman ya. Masya Allah, sampai-sampai beliau pernah membeli sumur, ya kan? Ingat nggak? Sumur orang Yahudi yang waktu itu kaum muslimin membutuhkan air, dan tidak ada yang mau membeli kecuali Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seperti Utsman. Jadi gini nih teman-teman, kalau berdoa nih ya, kalau boleh saya usul. Bilangnya begini, ya Allah, jadikanlah harta yang engkau berikan kepadaku sebagaimana engkau berikan harta kepada Utsman, dan jadikanlah sifat kedermawanan Utsman menjadi sifatku, ya kan? Pernah nggak sih kita tuh punya cita-cita begitu? Pernah nggak kita punya cita-cita, ya Allah, saya tuh pengen kayak Utsman, beli sumur di Gunung Kidul misalnya, di Gunung Kidul beli sumur, habis itu
seumurnya diwakafkan, bangun masjid, bangun apalagi. Utsman tuh kan banyak kan, beliau beli kebun kurma gitu kan, Masya Allah, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Semoga Allah jadikan kita Utsman selanjutnya. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian yang terakhir, an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanahu wa la kana al-fahsyu fi syai'in illa syanahu. Ini penting banget ini. Kata Rasulullah SAW, tidaklah malu ada pada sesuatu melainkan akan membaguskannya. Zina itu membaguskan, ya, menghiasinya. Dan tidaklah kekejian, al-fahsh itu kekejian, keburukan kepada seseorang jika ada pada seseorang melainkan akan memburukannya. Maksudnya seperti apa? Begini. Jadi sifat malu itu termasuk sifat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Barang siapa yang ada sifat malu di dalam hatinya dan dijadikan sebagai hiasan untuk hatinya, maka sifat malu ini akan mendorong dia untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, jika yang ada adalah al-fahash. Di sini tadi al-fahash itu sebuah kekejian, ya. Kalau sudah di dalam diri seseorang itu ada keburukan, dalam hati seseorang itu ada keburukan, maka yang ada sifat keji tersebut, sifat buruk tersebut mendorong seseorang untuk melakukan amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan dari keburukan. Subhanallah, berarti kita semuanya harus memiliki sifat malu. Baik, kemudian ada lagi ternyata, ya, an Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin ya'idu akhahu fil haya faqala da'hu fa innal haya'a minal iman. Oh, ini cerita. Jadi Rasulullah SAW pernah suatu kali melewati seorang laki-laki yang sedang menasihati saudaranya tentang malu. Subhanallah. Nasihat itu, teman-teman, saat ini sudah banyak yang kita rindu, ya, dengan sebuah nasihat. Dan terkadang ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, belum tentu orang lain mau menerima. Padahal subhanallah, di zaman dulu para sahabat saling memberikan nasihat terbaiknya untuk kawannya. Sampai-sampai ada laki-laki yang sedang memberikan nasihat tentang malu, maka kata Rasulullah SAW, biarkanlah ia karena malu itu adalah bagian dari iman. Mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, teman-teman, dimanapun kita berada, kapanpun, teruslah kita memberikan nasihat. Urusan dia mau menerima kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban kita. Mengingkari sebuah kemungkaran yang ada di depan kita itu merupakan kewajiban kita yang kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah takut untuk menasihati seseorang dan jangan pernah berputus asa serta galau kalau nasihat kita belum didengar oleh orang tersebut. Karena sejatinya yang namanya hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis an Ibnu Umar qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yu'atibu akhahu fil haya. Ini hampir sama, ya. Kanahu yaqul adarra bika faqala da'hu fa innal haya'a minal iman. Sama. Ya, maknanya sama, cuman beda yang meriwayatkan. Baik, satu lagi an Atha'i wa Sulaiman bin Yasar wa Abi Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat kana an-nabiyyu muttaji'an fi baiti. Ini cerita nih. Wah, ini hadisnya bentuknya cerita. Jadi kata Aisyah itu, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur di rumah Aisyah. Ya, muttaji'an, sedang dalam keadaan berbaring tidur. Kasyifan an fakhidhihi aw saqihi. Tersingkaplah bagian fakhid. Fakhid itu betis. Tersingkaplah bagian betisnya. Di sini saqihi atau pahanya. Fasta'dzana Abu Bakar. Hampir sama nih. Saya baca dulu, ya. Fasta'dzana Abu Bakar fa adina lahu kadzalik fatahaddath. Summa استأذن عمر فأذن له كذلك ثم تحدث ثم استأذن عثمان فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قال قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبالي ثم دخل عمر فلم تهش ولم تبالي ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك قال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Nah, ini dia. Jadi hadis yang begini panjang ini intinya adalah sama tadi, bahwasanya Rasulullah SAW, tapi diriwayatkan dengan jalur lain. Rasulullah SAW sedang berada di rumahnya Aisyah, kemudian tersingkaplah betis Rasulullah SAW. Ketika datang Umar, datang Abu Bakar, Rasulullah SAW masih di tempatnya, masih seperti itu. Tapi beda ketika datang Utsman, Rasulullah SAW duduk dan berusaha menutupi betisnya. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika datang Utsman engkau duduk, ya, dan engkau tutup betis engkau? Kata Rasulullah SAW, tidaklah ya Aisyah engkau tahu ala astahi min
min rajulin, tidaklah engkau malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat saja malu kepada Utsman. Allahu Akbar. Subhanallah ya. Utsman itu banyak sekali keutamanya. Beliau termasuk dari al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dikabarkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman boleh nih kalau punya anak, nama anaknya siapa? Utsman bin, nanti suaminya teman-teman siapa ya? Jangan Utsman bin Affan. Suami teman-teman namanya Abdullah, ya Utsman bin Abdullah, Utsman bin Ahmad ya. Tergantung nanti nama bapaknya siapa. Jadi Utsman, Abu Bakar, Umar, Ali itu boleh dipakai untuk nama anak-anak kita. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan pasti milik saya pribadi, jika ada kesempurnaan mestinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.